Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Babat, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Babat, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk pembukaan kegiatan workshop kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan sekaligus membuka acara workshop pada pagi hari ini, yang kebetulan pada pagi hari ini akan dibuka oleh beliau Pak Sigit selaku Wakil Kepala Sekolah untuk Humas. Acara berikutnya adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini dapat berlangsung lancar dan membawa manfaat khususnya bagi perkembangan pendidikan di SMA Negeri 1 Babat, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakiran hamdan ya'ti liman ghafir nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tanjina bi jabal hadi wal afad wa taqdilana bi jabal najat wa tudhhirna bi jami sayiat wa tarfa'na bi ba'da darajat wa tuballighuna bi asrariyat min jabal khairat al hayat ba'da mamat. Ya Allah, kami tiada kata dan rasa yang pantaskan hari ini selain syukur kami pada. Berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Babat, Bapak Dr. Haji Sunardi MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik SMA Negeri 1 Babat, terutama untuk fasilitator P5. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tergerakkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, seperti biasanya saya sampaikan, sebenarnya saya bukan menyampaikan materi tapi hanya sosialisasi saja gitu ya. Yang pertama kemarin sosialisasi apa yang saya peroleh dari workshop di Malang. Nah, ini sosialisasi yang saya peroleh dari workshop yang ada di Surabaya di Hotel Arya. Sebenarnya tadi disampaikan bahwa saya akan menyosialisasikan materi tentang penyusunan modul gitu. Tapi sebenarnya bukan penyusunan sih, tapi lebih tepatnya adalah nah ini merancang modul. Jadi hanya merancang modul, bukan menyusun. Beda ya, menyusun dengan merancang.
Ngerancang itu berarti masih dalam tahap mendesain. Kalau menyusun itu harus sudah selesai. Nah, dengan merancang ini nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sehingga menjadi sebuah modul. Nah, untuk mungkin materi tentang penyusunan modul akan disampaikan oleh Pak Robin nanti ya di webinar. Di aksi nyata webinar pada saat webinar nanti. Nah, ini hanya sebagai landasan untuk menyusun sebuah modul pembelajaran P5 saja gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi memang betul sekali gitu ya. Mulai tahun kemarin yaitu 2024 PMM, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi kita di dalam mengisi bukti nyata yang ada di PMM. Mengapa? Karena sertifikatnya dibutuhkan di situ. Sertifikat setidaknya selama 1 tahun. Ya Bapak Ibu, 1 tahun ya Bapak Ibu. 1 semester ya. Ya, selama 1 semester setidaknya Bapak Ibu harus mengupload 6 sertifikat. Setidaknya mengupload 6 sertifikat. Nah, kita melaksanakan kegiatan ini selama 6 kali. Seminar yang tatap muka 2 kali dan webinar 4 kali. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu mencari sertifikat, tidak perlu mengikuti seminar di luar dan sebagainya. Cukup seminar yang ada di sini 2 kali seminar dan 4 kali webinar. Itu sudah cukup. Dan di situ nanti akan diterbitkan 6 sertifikat. Silakan berhubungan dengan Pak Reza agar Bapak Ibu terpenuhi 6 sertifikat untuk diupload di PMM, diupload di PMM. Nah, untuk penguploadannya kalau bisa sendiri silakan. Jadi 30 menit juga apa-apa. Pokoknya sak mari nih. Soalnya nanti juga ada rapat wali kelas 12. Jadi nggak perlu lama-lama, yang penting ono fotonya, ono videonya. Ya, merancang modul P5. Merancang modul P5. Nah, itu fotoku sing go wandeng. Ya, yang pertama merancang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 2 cara gitu ya. Jadi ada istilah adopsi anak, berarti anaknya diambil secara utuh, tidak hanya kepalanya saja atau tangannya saja gitu ya. Tapi kalau mengadaptasi itu bisa dipreteli. Jadi diambil terus dipreteli. Nah, itu mengadaptasi. Mengadaptasi modul yang sudah tersedia adalah pilihan awal bagi sekolah yang belum terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang integratif dan kolaboratif. Artinya level kita berada di sini. Level kita berada di sini, yaitu membuat modul secara mandiri. Itu level kita. Kenapa? Karena kita sudah 3 tahun dan sudah terbiasa untuk menjalankan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Sehingga kita nanti akan mencoba untuk membuat modul secara mandiri, yaitu membuat modul secara mandiri pilihan lanjutan bagi sekolah yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini. Nah, untuk bisa menyusun modul secara mandiri, secara sendiri, maka kita perlu gambarannya bagaimana gitu ya. Gambarannya bagaimana? Kalau mengadaptasi modifikasi modul kan seperti ini. Seperti ini. Bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah. Kemudian tuliskan secara rencana penyesuaiannya di bagian mana rencana penyesuaiannya. Dan langkah yang terakhir yaitu menyelaraskan isi modul dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, ini kalau kita membuat modul dengan cara memodifikasi, dengan cara mengadaptasi dari modul yang sudah ada. Nah, tapi kalau kita membuat modul secara mandiri, maka yang harus kita lakukan adalah ini. Yang pertama adalah merancang tujuan dan assessment. Itu yang pertama kita lakukan.
tujuan proyeknya apa, kemudian asesmennya nanti bagaimana. Itu yang harus kita tentukan. Jadi dari awal kita harus sudah menentukan asesmennya. Kemudian susun rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Nah, ini lebih tepatnya ke KKTP. Jadi yang nomor 2 ini, setelah kita menentukan tujuan, maka kita harus menentukan KKTP-nya, KKTP dari proyek tersebut. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran harus kita tentukan sejak awal. Jadi memang langkah pertama adalah menentukan tujuan, kemudian menentukan KKTP-nya. Selanjutnya rancang indikator dan strategi asesmennya. Langkah-langkahnya bagaimana? Mungkin pertama pembukaan, sebagai pembukaan mungkin eksplorasi konsep dengan mencari referensi-referensi yang ada di perpus di mana saja, misalnya secara di dalam buku atau misalnya dari alam dan sebagainya. Intinya eksplorasi konsep, mencari referensi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan proyek yang telah kita tentukan. Nah, selanjutnya ada detailkan penjelasan untuk setiap tahap. Ya, detailkan penjelasan untuk setiap tahap didetailkan, dirinci, diuraikan, sehingga menjadi sebuah deskripsi yang utuh gitu ya, menjadi sebuah deskripsi yang utuh. Dan langkah yang ketiga adalah melengkapi dan menyelaraskan modul. Kondisi sekolah belum mampu ya jangan dimampu-mampukan. Kalau kondisi sekolah dirasa sudah cukup, sudah mampu ya kita jalankan gitu ya. Nah, ini semuanya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, prinsipnya bagaimana? Holistik, menyeluruh. Jadi ketika kita menyusun sebuah modul harus memuat materi secara menyeluruh. Artinya menyeluruh itu apa? Menyeluruh dalam kaitan yang metakognitif, melibatkan seluruh kemampuan siswa. Holistik. Kemudian materinya tidak terpisah-pisah, tidak parsial. Nah, itu yang dikatakan sebagai kata Pak Arif menyeluruh, kalau kata saya holistik. Selanjutnya berpusat pada peserta didik. Jadi kita dikembalikan untuk berpusat pada peserta didik. Jadi bukan untuk pendidiknya, tapi untuk peserta didiknya. Pembelajaran atau modul ini bermanfaat enggak buat peserta didik kita. Jadi tidak hanya berpikir modul ini mudah enggak untuk saya jalankan, tidak berpikir seperti itu, tapi berpikirnya bermanfaat atau tidak buat peserta didik. Dan yang terakhir, eksploratif, mengeksplor. Eksplor itu apa ya Pak Arif? Menggali, ya Pak? Menggali, mengeksplor, menggali potensi yang ada di sekitar kita. Itu eksploratif. Nah, ini 4 prinsip di dalam penyusunan modul P5. Yang selanjutnya strateginya ada untuk strategi penyusunan modulnya ada kepala sekolah menganalisa kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik peserta satuan pendidikan IWS, ya kan? Sudah dijalankan. Kemudian pendidik melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah ini, asesmen diagnostik. Ini untuk membuat sebuah modul. Kita harus melakukan asesmen dulu. Untuk apa? Untuk menetapkan tujuan. Kenapa? Karena asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Kalau kita tidak mengetahui kondisi awal peserta didik, kita nggak mungkin menentukan tujuan. Karena dimensi itu kita tetapkan ada berapa dimensi yang akan kita capai. Tidak harus ke 6-6-nya.
Dewa minimal 2, maksimal 2 atau 3. Jadi dari 6 dimensi itu maksimal 2 atau 3 dimensi saja, jangan banyak-banyak. Mengapa? Ben gak mumet. Siswa itu ya kaboten. Nah, 6 dimensi. Dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya yang diinginkan pemerintah kan di sini, penanaman 6 dimensi ini ke mental anak-anak kita, mental peserta didik selama 3 tahun ini. Selama 3 tahun siswa kita diharapkan memiliki 6 mental itu, 6 karakter itu, 6 dimensi itu. Apal kabeh ya 6 dimensi ya. Apa itu? Masuk 11 6 dimensi. Bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif. Nah, nambah ya. Nah, ini harus masuk ke dalam jiwa peserta didik. Ya, benar ya? Iya. Bahasa Indonesia tak seperti sih. Jadi seperti itu. Maka di sini pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila ini ditekankan. Dimensi 6 dimensi itu. Selanjutnya pendidik merencanakan jenis teknik dan instrumen assessment. Jenisnya apa, tekniknya bagaimana, instrumennya seperti apa untuk assessment baik formatif maupun sumatif. Dan yang keenam, pendidik menyusun modul proyek berdasarkan komponen-komponen yang disarankan. Serta yang terakhir, yang ketujuh, pendidik dapat menentukan komponen-komponen esensial sesuai dengan kebutuhan proyek, menentukan komponen-komponen yang esensial, yang penting sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam proyek tersebut. Kira-kira komponennya apa saja gitu. Ini ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian pendidik mengelaborasi kegiatan proyek sesuai dengan komponen esensial. Mengelaborasi. Elaborasi itu apa Pak Arif? Elaborasi kerjasama. Mengelaborasi, menguraikan, menyampaikan, nggak kepala dengan mensosialisasikan, hampir sama ya. Mensosialisasikan kepada teman-teman gitu, maksudnya seperti itu. Menyampaikan kepada teman-teman bagaimana kegiatan proyek yang akan dijalankan itu gitu. Jadi memaparkan seperti itu, memaparkan. Dan yang terakhir, modul siap digunakan. Jadi sebelum digunakan modul seharusnya itu di-share gitu ya, di-share ke teman-teman. Nanti mungkin dapat masukan dan sebagainya. Modulku wis dadi koyo ngene iki. Piye menurute? Ana tambahan, ana masukan apa enggak? Maksudnya koyo ngono. Nah, kalau sudah fit, baru siap digunakan dan evaluasi dan pengembangan modul. Jadi setiap akhir program modul ini dievaluasi dan dikembangkan. Itu kalau sudah menjadi sebuah modul. Nah, ini nanti bagiannya Pak Robi di webinar. Jadi setidaknya ada sesuatu yang tertransfer dari saya ke siswa, setidaknya seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai tujuan pembelajaran. Jadi menentukan apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik ini. Apa yang kita harapkan dari siswa kita. Siswa kita setelah kita kasih materi ini atau proyek ini, kira-kira nanti mendapatkan apa siswa tersebut. Nah, itu yang harus kita pikirkan untuk merancang sebuah modul pembelajaran. Yang kedua, merancang indikator kemampuan. Indikator itu artinya ukuran, patokan yang harus dicapai. Nah, setelah tujuan, setelah apa yang kita inginkan itu muncul di pikiran kita, maka kita harus memikirkan juga terus piye cara ngukur ben aku ro arek-arek iki mampu mencapai itu.
patokannya apa? Biar saya tahu bahwa siswa saya dapat mencapai target itu. Patokannya ini apa yang perlu dipahami atau dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. Kira-kira siswa ini kongko tak kongkon apa ya? Ben aku ngerti siswa ini wis paham. Tak kongkon gawe apa ya? Nah itu sudah dirancang sejak awal. Selanjutnya yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Strateginya bagaimana? Cara penilaiannya bagaimana? Dengan cara apa peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan perilaku yang sesuai dengan tujuan? Dengan cara apa? Mungkin dengan cara mengucapkan, mungkin dengan cara menulis, mungkin dengan cara membuat karya tulis ilmiah dan sebagainya. Atau yang kedua, dengan cara apa pendidik bisa mengukur kemampuan peserta didik tersebut? Dengan cara apa saya sebagai pendidik bisa mengukur kemampuan siswa itu? Nah ini sudah ada bayangan sejak awal ketika menyusun sebuah modul P5. Ini untuk pembelajaran berapa siswa dan relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan. Relevansi tema dan topik proyek untuk sekolah. Jadi kita juga harus melihat relevansinya. Nanti kita mengangkat yang tinggi, tiba sekolah fasilitasnya nggak memenuhi, misalnya seperti itu. Kalau saya selalu memenuhi Pak Jai, ya. Pak Jai selalu berusaha untuk memenuhi yang diinginkan Bapak Ibu guru. Butuh apa itu Pak Jai? Kemudian ada kompetensi inti. Nah ini yang isi di dalam modul itu. Isi modul itu. Di dalam modul itu isinya ada apa saja? Yang pertama ada deskripsi singkat proyek. Kita deskripsikan. Kemudian yang kedua ada dimensi dan sub elemen dari profil pelajar Pancasila. Dimensi yang kita harapkan apa? Tadi saya sampaikan maksimal 2 atau 3 gitu aja. Dari 6 dimensi itu kita pilih 2 atau 3 dimensi. Dan sub elemennya sekaligus. Mengapa kok disarankan hanya 2 atau 3? Karena tiap-tiap dimensi ada elemen dan sub elemen. Mana ya Pak Hendra? Setiap dimensi ada elemen dan sub elemen. Nah, ini kalau misalnya kita pilih 6-6-nya dimensinya, maka bau banyak sekali. Wong loro ae wis pakai kok. Mandiri itu tidak salah, 3 sub elemen tidak salah. Kemudian tujuan spesifik untuk fase tersebut. Jadi alur kegiatan proyek secara umum. Jadi sesuai alur itu untuk menyusun modul. Pertama diawali dengan pengenalan, kemudian kontekstual, kontekstual, kemudian aksi, kemudian refleksi. Nah itu isi dari modul di dalam P5. Selanjutnya ada asesmennya, ada penilaiannya, dan pertanyaan pemantik ini tambahan. Pertanyaan pemantik ini boleh ada, boleh tidak. Pertanyaan pemantik hanya untuk dibutuhkan hanya untuk memancing peserta didik untuk menguraikan sebuah pengetahuan yang telah diperoleh, untuk menarasikan sebuah pengetahuan yang telah diperoleh. Itu pertanyaan pemantik. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Kalau misalnya ada yang perlu ditingkatkan kompetensinya, ya kita harus melakukan pengayaan dan remedial. Seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama kemarin, kalau misalnya ada yang ternyata tidak memenuhi syarat atau ketuntasan, maka perlu diadakan pengayaan. Dan yang terakhir refleksi peserta didik dan pendidik. Kita melakukan refleksi. Jadi ada refleksi di dalam modul itu. Kemudian yang bagian ketiga adalah bagian lampiran. Bagian lampiran di sini apa saja yang harus dilampirkan? Yaitu lembar kerja peserta didik LKPD. Kemudian kalau ngomong LKPD lu bingung, apa sih LKPD? Ternyata lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Ada bahan bacaan. Kita mungkin mengutip gitu ya, mengutip sebuah materi, mengutip sebuah teori atau konsep, kemudian kita masukkan ke dalam modul tersebut. Dan ada glosarium dan daftar pustaka. Nah ini bagian-bagian yang ada di dalam modul P5. Jadi ada 3 bagian.
Bagian pertama berisi tentang identitas atau informasi umum, bagian kedua berisi tentang kompetensi intinya, dan bagian ketiga berisi tentang lampiran. Tuh, gampang ya? Gampang. Secara umum seperti ini. Secara umum seperti ini. Terangkum seperti ini. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini ada bagian tahap pengenalan, kemudian kontekstual, tahap aksi, dan tahap navigasi dan tidak lanjut. Ada 4 tahap itu. Tapi sebelum masuk ke 4 tahap itu, di atas sendiri ada yang namanya assessment diagnostik. Nah, assessment diagnostik ini tujuannya untuk apa? Dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur kompetensi awal murid yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi murid, pengembangan alur dan kegiatan proyek, dan penentuan perkembangan sub elemen antar fase. Fungsinya di situ. Ini assessment diagnostik. Jadi sebelum kita membuat modul, kita melakukan assessment diagnostik dulu. Dengan cara apa? Dengan cara tanya-tanya, boleh. Dengan cara kasih tes tulis juga boleh. Dengan cara bertanya pada pengajar sebelumnya, ya bukan ya, juga boleh. Nah, seperti kemarin itu saya akan tanya ke Bukati ya, Bukati bocah ini jadi piye sih? Dia kan sampai nulang. Akhirnya Bukati kan cerita, bocah ini Pak. Nah, akhirnya kan saya tahu awalnya, oh bocah ini awalnya kayak gini toh. Akhirnya kan, nah ini termasuk diagnostik, assessment diagnostik. Bertanya pada rekan guru atau bertanya pada sesama teman, sesama siswa maksudnya. Kita tanya pada siswa yang lain yang menjadi temannya. Itu juga salah satu assessment diagnostik. Jadi bebas kita melakukan seperti apa, yang penting ada itu. Kemudian baru kita memasuki tahap pengenalan, yaitu mengenali dan membangun kesadaran siswa. Ini mau tak percaya dewe-dewe. Nah ini, ya, sing sebelah kiri itu mau tak juput tak ini. Jadi isinya di sini. Modul proyek, jadi judulnya itu identitasnya. Modul proyek fase D, ini saya ngambil dari SMP, makanya fasenya fase D. Kemudian tema gaya hidup berkelanjutan, topik sampahku, tanggung jawabku, total waktu 57 jam pelajaran. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, gotong royong dan bernalar kritis, itu 3 dimensi yang diambil. Mengambil 3 dimensi dari 6 dimensi. Selanjutnya sub elemen yang disasar, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Nah, dari 3 dimensi ini akhirnya ditemukan 6 elemen, 6 sub elemen yang harus disasar. Memahami keterhubungan ekosistem bumi, itu masuk ke benaran kritis, menjaga lingkungan alam sekitar. Ini beriman dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada kerjasama, itu masuk gotong royong, koordinasi sosial, gotong royong, mengajukan pertanyaan, benaran kritis, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan, itu juga benaran kritis. Jadi dari 3 dimensi ternyata muncul 6 sub elemen. Nah, masing-masing sub elemen ini nanti punya indikator sendiri-sendiri, makanya banyak kalau misalnya kita mengambil banyak dimensi. Tiap sub elemen ini punya indikator sendiri-sendiri, punya indikator sendiri-sendiri untuk menyusun sebuah assessment. Makanya tadi disarankan jangan banyak-banyak menempatkan dimensi, karena nanti membuat kita kerepotan sendiri untuk membuat mau indikator, untuk membuat indikator. Terus ini assessment diagnosis tadi itu selanjutnya tahap pengenalan. Tahap pengenalan mengenali dan membangun kesadaran terhadap isu pengelolaan sampah diimplikasikan terhadap perubahan iklim. Nah, di situ ada perkenalan perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Ini ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah, 5 tahap gitu ya, 5 tahap di dalam tahap pengenalan ini. Diawali dengan perkenalan perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Ini teori. Kita ambil teori seperti itu. Ya, kita ambil teori dari mana? Kopi,
paste. Kemudian eksplorasi isu tentang sampah, isu-isu terbaru tentang sampah. Kita mengeksplor mungkin dari pendapat orang, mungkin dari pendapat yang ada di Google dan sebagainya. Kita cari di Google, browsing dan sebagainya untuk kita tempelkan di modul tersebut. Misalnya Tanjung Kodok misalnya, kita browsing, googling tentang Tanjung Kodok atau WBL yang berhubungan dengan masalah sampah gitu. Kemudian kita copy, kita paste di modul itu tadi, modul kita di bagian tahap pengenalan. Kemudian refleksi awal itu menilai kita diri sendiri, bagaimana yang terjadi di sekolah ini. Refleksi awal dengan kondisi sampah itu seperti apa yang ada di sini, kita merefleksi wis apik tuh betul. Selanjutnya ada kunjungan ke TPA atau komunitas peduli sampah. Anak-anak kita ajak berkunjung sana. Dan kemudian ada diskusi kritis masalah sampah. Kemudian setelah berkunjung kita melakukan diskusi dengan anak-anak. Itu bagian pengenalan. Nah, bagian kontekstualnya setelah pengenalan ada bagian kontekstual. Apa yang kita lakukan? Yaitu pengumpulan, pengorganisasian dan penyajian data. Itu bagian kontekstual. Jadi kita mengumpulkan, kemudian mengorganisasi data dan menyajikan data. Data-data tentang apa? Data-data tentang yang berhubungan dengan sampah di misalnya SMA Negeri 1 Babat. Kemudian sampah di satuan pendidikan itu bagaimana? Talkshow, ngundang apa itu jenenge pembicara dari luar. Jadi harusnya bisa mengundang pembicara mungkin dari DLH ya, DLH misalnya seperti itu. Kita undang ke sini untuk menyampaikan masalah sampah kepada anak-anak. Selanjutnya pengorganisasian data secara mandiri. Dan langkah yang terakhir adalah asesmen formatif tentang sampah di satuan pendidikanku. Jadi meskipun penglima juga ada asesmennya. Iya Pak Rabior ya Pak Rabior. Sing wingi-wingi ya. Kurang ada asesmen. Asesmen formatif tentang sampah. Nah itu untuk bagian kontekstualnya. Bagian aksinya di sini mungkin poster aksi nyata, sayangi satuan pendidikanku, eksplorasi program pengelolaan sampah yang ada. Anak-anak diminta atau ditugaskan untuk membuat poster atau membuat infografis atau membuat dalam bentuk tulisan karya ilmiah dan sebagainya. Pameran poster aksi nyata. Kemudian yang ke-16 asesmen sumatif lagi, evaluasi solusi yang ditawarkan. Jadi ada evaluasi dan yang terakhir mari beraktif sambil refleksi. Itu isi di dalam modul P5. Jadi ada 4 bagian. Sakjane wis pas kene iki cok sing penting. Sing penting modulnya berisi 4 bagian itu ya. Ada tahap bagian terakhir tahap refleksi, bagian ketiga ada tahap aksi, bagian kedua kontekstual dan bagian pertama ada pengenalan kontekstual, aksi dan refleksi. Itu tahap-tahapan yang runtut seperti itu. Apakah boleh tidak sesuai tahap seperti itu? Boleh. Ini kan kita pakai sebagai acuan, sebagai pedoman untuk memudahkan kita saja. Kalau misalnya kita tanpa berpedoman pada itu langsung membuat modul, ya terserah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tahapan-tahapannya tidak hanya 4 ini juga boleh, mungkin ditambah ada 5 tahap, 6 tahap dan sebagainya juga nggak masalah. Tapi acuan dasarnya seperti ini: tahap pengenalan, tahap kontekstual, tahap aksi dan tahap refleksi. 5 yang mungkin nanti Bapak Ibu akan mencoba untuk membuat modul itu, silakan dicoba. Jadi kita tidak mengadaptasi tapi membuat sendiri. Selama ini kan kita mengadaptasi dari PMM kita ambil, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitar kita, kondisi sekolah kita, kemudian menjadi sebuah modul. Nah sekarang kita mencoba untuk tidak mengadaptasi tapi kita mencoba untuk membuat sendiri, yang nanti dipandu oleh Pak Rafi.
dibuka lebih ketika webinar nanti ini. Itu mungkin ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak ada. Monggo. Sedikit menambahkan saja sampai setor wajah dan itu foto Bapak Fahri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan sama Pak Naryo ada tentang merancang tujuan dan juga asesmennya Pak. Nah, terus asesmennya itu pun juga banyak sekali dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa dalam P5 ini pun juga ada rapotnya. Rapot P5 ini akan dicetak setiap 1 tahun sekali, bukan setiap semester tetapi di akhir tahun pelajaran. Nah, setiap akhir tahun pelajaran seperti yang Bapak Naryo sampaikan tadi memang benar, ojo juko dimensi akeh-akeh, ojo juko elemen akeh-akeh, ojo juko sub elemen akeh-akeh. Kenapa? Karena nanti dari setiap dimensi yang jenengan ambil nanti akan milih juga elemen dan nanti juga akan milih sub elemennya juga. Nah, semakin banyak sub elemen yang jenengan ambil berarti akan semakin banyak pula nilai yang akan jenengan masukkan dalam rapot. Begitu. Jadi diambil dimensinya tadi cukup 2 atau 3 saja. Setelah itu elemennya diambil cukup 2 saja. Sub elemennya pun juga nanti diambil 2 di setiap elemennya supaya nanti tidak terlalu banyak penilaian jenengan dan juga bisa fokus pada tujuan dari proyek tersebut. Biar tidak terlalu banyak penilaian-penilaian yang jenengan berikan kepada siswa, akhirnya jenengan fokus untuk pemberian nilainya. Karena di ngapunten pada tahun-tahun sebelumnya rapot itu mesti tak instalin namanya akhir semester aku domini karo koordinator P5 nih. Lali Pak nilai winginane wis komet, wis ganti tema lagi diinstal rapotnya. Insyaallah di semester ini nanti di minggu-minggu ini juga insyaallah akan saya install rapotnya sehingga nanti jenengan bisa memilih dimensi apa yang akan jenengan ambil, bisa memilih juga elemen apa yang akan jenengan ambil dan sub elemen apa. Jadi sudah muncul sendiri Pak Naryo. Jadi yang jenengan sampaikan tadi yang jauh Pak, jenengan sing penggalan yang jenengan di sub elemen tadi. Nah, yang ini tadi juga nanti akan muncul sendiri di rapot. Ketika jenengan sudah memilih elemennya, dimensinya terlebih dahulu, setelah itu nanti elemennya akan muncul, misalkan akhlak beragama misalkan. Nah, ini nanti sub elemennya akan muncul sendiri. Nah, di rapot nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini pengen goleki sing model koyo ngene iki, bingung goleki nang PMM, bisa dicari di rapotnya. Nah, jadi bisa dengan rancang terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, asesmennya apa saja nanti yang sebagai bahan penilaian jenengan ambil sub elemennya masing-masing. Begitu, ya. Nah, itu sebagai tambahan saja. Kalau Pak Naryo tadi memberi materi terkait dengan bagaimana menyusun modul P5, saya menambahkan terkait dengan asesmennya. Semakin tidak terlalu banyak sub elemen yang jenengan ambil, saya pun juga bahagia. Soalnya nih misalkan sub elemennya sampai ambil banyak rapot cetak ya wow. Karena tidak ada nilainya, di sana ada deskripsinya. Katakanlah misalkan dalam satu tema ambilnya ada 10 sub elemen, tema kedua 10 sub elemen lagi, tema ketiga 10 sub elemen lagi di kelas 10, berarti ada 30 sub elemen. Oleh pengeprint bisa jadi 6-8 lembar dalam satu siswa dikalikan jumlah siswanya. Gitu ya. Nah, itu saja tambahan dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi seperti itu tambahan penjelasan dari Pak Indra tentang apa yang telah saya sampaikan untuk menyusun modul jangan banyak-banyak memasukkan dimensi. Maksimal 2 saja. Kalau misalnya 2 kok pulang ya wis telu lah, gak apa-apa toleransi terakhir. Mulai Pak Indra ya. 3 sub elemen. Syukur-syukur kalau hanya 1 gitu nggak masalah kan? Jual Pak. Ya monggo, mungkin ada tambahan seperti Pak Indra, Pak Bayu biasa saya nambah-nambah. Pak. Sudah disampaikan tadi kan. Cukup ya? Ya, kalau cukup saya juga mengucapkan alhamdulillah. Dan mungkin apa yang
saya sampaikan ada kekurangan atau mungkin kata-kata saya ada yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.